akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Jam'at Al-Wani SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wah. Ustaz, ya, siap. Ya. Sok-sok buat lu gendong lu. Jangan orang buat Ustaz. Goyang, goyang, ada musiknya kali. Nah. Wih, Ya, goyang nggak? kayaknya pakai daster lagi. Daster gamis. Ini Nih, kiainya lagi puyeng. bukan. Pakai utang-utang. Cek. Yang bajunya kayak kiper ya? Ini yang salah bukan? Iya. Panitia. Iya, yang salah siapa? Penyelenggara. Kok penyelenggara? Ngapain ngundang Dedemit ke sini? Ya maklum lah, ini manusia yang lahir di kaleng sarden dia doang Ustaz. Nyari apa lu? Minuman. Ibu yang lagi hamil, amit-amit camang bayi, hamil camang bayi. Iya Bu, kemarin ada yang ngeliat Bang Baus ini Ustaz, Hmm. baru 2 bulan bunting, Ya, langsung pindah ke belakang. pindah. Tuh kan air putih lagi, ya Allah Ustaz saya udah kayak cupang. Ya, apa? Nggak usah. Nggak. Kemarin sih tadi manggung Pokari, Panta, Sprite ada. Orang tuh ada apesnya, Pik. Ini disuruh baca dulu nih. Ayo Ustaz, ini. Udah ngaji dulu. Nih ngaji. Salam dulu, salam. Nggak enak. Sebab salam itu Wajib. doa. Doa. Dan insya Allah dengan salam kita bakal diberikan keberkahan. Betul. Amin. Kita salam dulu. Waalaikumsalam. Dua. Nggak enak. Ngaji. Yang kentut anak maling. Saya baru sangat. Ya nggak enak kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa rabbul insi wal jinni wal malaika wa rabbus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanu hum sadatal manshurin. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. وقال أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyatid, para asyatidah, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami' Barakah, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau kesehatan, manfaat ilmunya, berkah rizkinya, sakinah keluarganya, dan insya Allah Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genap jajaran panitia yang alhamdulillah hari ini mengacarakan acara Gebiar Muharram, Lebaran anak yatim. Mudah-mudahan apa yang beliau usahakan dan keluarkan Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedap jajaran aparatur pemerintah yang hadir di sini, Bu Lusit Erwin dan Bapak Kepolisian Babinsa dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhiratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Pak, masih hidup nggak? Masih. Baterai masih kuat? Kuat. Tenang saja. Tenang ya Bu ya. Nah, Kenal iblis nggak? enggak. Belagu amat. Saya ngeri juga, orang sini temannya iblis juga.
Enggak. Tahu iblis tahu? Enggak. Belum pernah ketemu. Sering ketemu. Belum. Iblis itu konsekuensinya masuk dalam api neraka bukan karena iblis kagak taat ibadah. Iblis itu malaikat yang paling cakep ibadahnya. Iblis masuk neraka bersama seluruh keturunan dan jajarannya bukan karena iblis kagak bisa baca Al-Quran. Makanya ada orang kesurupan bisa baca Quran, kan kerjaan iblis itu. Iblis konsekuensi masuk neraka bersama keturunan dan jajarannya bukan karena iblis kagak kenal para nabi. Bahkan iblis ngomong bahwa Nabiullah Muhammad adalah musuh utama dan pertama, dan dendamnya kepada Nabiullah Adam sampai anak cucunya. Iblis konsekuensi masuk neraka bukan karena iblis nggak kenal Allah. Iblis lebih dahulu diciptakan daripada manusia dan lebih dulu taat kepada Allah. Tapi perkara iblis dimasukkan dalam api neraka dan seluruh keturunannya pun ikut masuk neraka, perkaranya cuma satu. Ketika Adam diciptakan, Allah suruh tunduk semuanya kepada Adam. Seluruh makhluk tunduk kepada Adam, karena Adam diciptakan bentuknya mulia sebagai khalifah. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau tunduk. Dengan bangganya iblis berkata, ana khairum minhu. Ya Allah, saya nggak mau tunduk sama Adam, dia kan anak kemarin sore. Wa ana khairum minhu, dan saya lebih baik daripada Adam. Iblis masuk neraka dan seluruh keturunannya siap masuk neraka, cuman mempertahankan kesombongan sebagai harga diri. Dengan bangganya iblis ngomong, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Jadi kalau ada ibu-ibu sini selalu ngomong saya lebih baik daripada ibu-ibu yang lain, berarti bapak-bapak sini nindihin Iblis. ngomong jangan gaceng banget. Kesombongan iblis lah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka dan seluruh jajarannya. Dan iblis itu punya dendam kusumat kepada anak-anak Nabi Allah Adam, cucu-cucu Nabi Adam, bahkan kepada Nabi Adam sendiri. Dendamnya kusumat. Gara-gara Adam lah iblis dan seluruh keturunannya yang tadi jadi mulia kemudian hancur lebur di neraka, dan mereka siap. Cuman ada dua permintaan iblis nih. Kata iblis pertama, ya Allah, saya siap masuk neraka bersama keturunan saya kalau pertama panjangkan umur saya. Kata Allah, siap, saya panjangkan umurmu hatta yaumil qiyamah. Sampai kiamat iblis masih ada. Kedua, kata iblis, izinkan saya ya Allah untuk menggoda anak cucu Adam supaya mereka ikut kancah kami ke dalam neraka. Kata Allah, silakan goda anak cucu Adam, hamba-hambaku nanti. Tapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah tidak tergoda dengan rayuan bujukan setan. Turun tuh iblis bersama seluruh tentaranya, setan dan lain sebagainya. Iblis merangkai godaan yang dahsyat. Bapak Ibu, iblis itu nggak nongkrong di tempat kejahatan. Iblis nggak nongkrong di diskotik. Emang dia yang jadi satpamnya. Iblis kagak nongkrong di hotel-hotel. Emang dia yang jadi pemasarannya. Iblis nggak nongkrong di tempat orang judi, orang zina, orang mabuk. Emang dia konco-konconya. Tapi yang paling bahaya bukan iblis nongkrong di kejahatan. Yang paling berbahaya manakala iblis nongkrong di antara kebaikan manusia, nongkrong di ibadah manusia yang tadinya murni buat Allah. Karena iblis nongkrong menggoda, maka padahal duduknya di sini 1 jam saja ngegugurin dosa-dosa. Bu, ini setan mulai ngebisikin ibu-ibu nih. Makanya orang kalau yang dengar ceramahnya senderan sambil tiduran itu lagi ditiupin sama Setan. Ini kerjaan dia begitu emang. Yang dengar ceramah dibaca. Kenapa? Biasanya orang lagi diuji Allah, Allah selalu diingat karena khawatir takut akan kematian. Pak, Ya. Bapak saya tanya nih Pak, jujur Pak ya, Bapak-bapak dikit amat sih Bapak-bapaknya nih. Pengajian mana-mana yang paten ibu-ibu emang. Ya, Imam. Tapi ibu-ibu jarang masuk surga, gue juga bingung kenapa tuh. Walah. Sebab lu ngaji ini bermaksiat. Loh, Pak Ustadz kok kenapa ibu-ibu ngaji bermaksiat? Ibu lagi ngaji aja ibu bermaksiat.
Sok saya tanya, apa maksud ibu duduk di sini? Karena penampilan ibu lebih cantik ngaji dibanding ngadepin suami. Nah, betul. Betul nggak? Betul. Iya. Ini yang ngomong betul yang teraniaya bener emang betul. Betul ya Pak ya? Betul. Iya 100. Emang iya bener. Iya. Makanya saya bilang kenapa? Kenapa ibu lagi ngaji tapi ibu bermaksiat? Karena cantiknya wajah ibu cuma pengen ngeliat MC-nya doang. Sok saya tanya Pak, jujur Pak, ibu-ibu cantiknya setelah bapak berangkat kerja apa sebelum kerja? Tenyaho. Nyaho, keluar kena terus nyaho mah. Eh, Bapak, ibunya beli nasi uduk udah pakai gincu belum? entak. Udah pakai gedang belum? Entak. Udah mandi belum? Udah campur. Biasanya mandinya ibu-ibu, rapinya ibu-ibu pas suami berangkat kerja. Ibu pernah nggak jam 4 pagi ngebangunin laki udah dandan rapi? Boro-boro. Boro-boro. Rambut udah kayak kesetrum. Iya bener. Lipstick sisa lagi sore sampai dari bawah mata. Shadow beleberan kemana-mana. Daster kebalik. Makanya ibu kenapa saya bilang ngajinya di sini bermaksiat? Karena tampilan ngaji begini lebih cantik dibanding ngadepin laki. Lu kalau mau ngaji baju yang paling bagus dipakai, cuman pengen dilihatin sama tetangga sebelah doang. Tapi tidur sama suami lu pakai baju Golkar 2 tahun gak ganti-ganti ngaji. Mau tidur apa kampanye sih? Lagi aja kok lari ke Golkar. Kagak, ini biasa bagi-bagi kan partai. Betul nggak? Betul. Kalau tidur sama laki, wah lu butek banget. Tapi kalau begini saya nggak ngeliat yang manula kok. Wangi-wangi. Yang umur 65, salah umur 95 ada di sini saya lihat. Kalau lebih tua ya pikir. Ayo mulai besok bagaimana supaya kita begini nggak bermaksiat? Tampil di sini mah biasa aja, sebab orang lain ngelihat. Ketika orang lain ngelihat terangsang, hukumnya bahaya. Sebab seluruh tubuh manusia itu wanita khususnya adalah aurat. Mulai besok rubah dong posisi. Bangunin laki udah cakep. Jam 4 lu mandi, 12 botol sampo lu pakai di kepala. Rontok apa yang temen benih laki. Lu pakai sabun sampai 13 botol nggak apa-apa. Pakai ginjil 15 warna merah, biru, kuning, abu-abu, templokin semua. Pakai shadow sehitam-hitamnya di atas, sehitam-hitamnya di bawah. Pakai bedak seputih-putihnya sampai kebul. Sisir rambut segombrang-gombrangnya. Cari baju putih yang gombrang banget. Bangunin laki dengan suara seselak-selaknya. Subuh bang. Insya Allah. Langer laki lu. Bilang cakep depan laki kayak kuntilanak lu. Ini kan godaan godaan istri. Makanya bahaya. Bapak saya tanya, sholat bapak saya tanya, kuat nggak sholat bapak nih? Bapak kalau punya gaji 7 juta, masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak? Keluar. Cocok Pak, kita teraniaya ya ternyata. Nggak orang biasa, nggak ustad, kalau mau bini mah hancur dah. Sama. Saya tanya Pak Polisi, gaji bapak masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak Pak? Agak, kalaupun Pak Polisi punya pistol, Pak bini mah takut. Serius. Teman saya banyak jenderal, bintang 5, tapi bini bintang 7. Kalau laki-laki nggak takut sama bini, nggak mungkin kita ada di dunia, adanya di surga. Kan Nabi Allah Adam jatuh ke bumi karena berbuat salah kan gara-gara Hawa. Nabi Adam mah nggak tergoda, tapi Siti Hawa udah Kang makan Kang kita butuh. Kegoda. Emang perempuan kacau dah. Cuman kita kalau nggak ada bini hancur-hancuran. Ada bini pulang kampung seminggu aja bertahan. Kulkas di WC, kolor di kulkas. Acak-acakan bang, ada bini bang, bener. Kipas angin di kulkas, kita sebelah. Makanya kita tetap butuh perempuan. Makanya biarin punya perempuan Pak, bini kita bawel diemin aja Pak. Mau bawel mau apa, udah diemin aja, kita mah sabar. Ntar juga mati sendiri Pak, udah biarin aja. Bapak punya gaji 7 juta, masuk kantong istri udah susah keluar. Makanya saya kalau pulang ceramah itu amplop saya kasih bini saya semua, kelar udah. Susah saya sobeknya.
Gua juga bingung tuh, simpenannya cakep. Kalau istri nyimpen duit kita nggak ketemu Pak, sampai kita 3 kali doa nggak ketemu. Tapi kalau laki nyimpen duit di mana aja ketemu, gua bingung. Jangan-jangan perempuan akhirnya bebarengan tuyul kali ya. Pintar banget nyari duit. 7 juta gaji bapak datang masuk ke bini, susah. Bapak pengen beli jam tangan harganya 1 juta. Ini sholat bapak saya tes nih. Nggak dapat duit dari bujangan idam keburu kawin bubar sekalian. Bulan depannya gajian 7 juta dikasih bonus sama bos 1 juta. Kan kita ngomong yes kebeli juga jam tangan, cuman jangan sampai kelihatan bini nih duit yang 1 juta, kelar urusannya. Pulang ke rumah kita kasih bini kita, nih mah 7 juta buat lu. Kata bini, abang kagak minta. Enggak, gue pengen jadi laki-laki yang sabar. Cakep omongannya, karena udah nyimpen 1 juta. Cuman kita bingung nih Pak, nih mau taruh di mana 1 juta nih. Ini ditaruh di mana aja ngendus nih. Akhirnya Pak, kita masuk kamar, duit kita taruh bawah bantal, tindihin sejadah, tindihin kain, tindihin lagi 2 bantal guling ke atas. Sambil khusyuk kita berdoa, Pak, ya Allah, jangan sampai nih duit ketahuan tuyul di rumah. Amin ya robbal alamin. Sholat maghrib nih kita Pak, duit aman di dalam kamar nih 1 juta nih buat beli jam tangan, habis sisa. Pas takbir Allahu Akbar, bini buka pintu kamar, bapak deg-degan nggak? Ya. Was-was nggak? Kan setan langsung halus bisikinnya, kata setan, lenyap uang lu, lenyap. Emang kagak jodoh lu sama jam tangan. Pas sampai rakaat kedua, bini teriak dalam kamar, bang, ini uang di bawah bantal 1 juta punya siapa? Nyaut apa lanjut? Nyaut. Nyaut apa lanjut? Nyaut, duit sial. Kata setan lanjut, nah nyaut, uang sialan. Udah gue doain, masih aja ketahuan. Kenapa sholat kita gugur cuma gara-gara ikan bandeng di bawah kucing? Kenapa sholat kita gagal cuma khawatir duit kita wan istri? Kan ini bisikan setan. Karena setan itu duduk di antara kebaikan kita supaya kita berbuat baik lillahi ta'ala. Ada orang yang sholatnya khusyuk, setan bisikin, cuman lu doang yang rakaat cakep banget, lu doang, yang lain mah kagak dah. Timbulnya kita nyala-nyalain orang. Nih santunan yatim, setan cakep bergeraknya. Ibu bapak sodako ngasih 3 juta, pakainya hamba Allah. Kata setan, lu mah paling jago, paling dermawan, lu mah kalau nyumbang selalu pakai hamba Allah. Gue pengen banget niru kayak lu tuh, cuman sekali-kali bikin pastabikul khair, yang lain biar kudu tahu hamba Allah itu lu, supaya mereka juga berlomba-lomba ngasih banyaknya kayak lu. Deg-degan mulai dia. Nah, akhirnya dia ngomong, gua mah kalau nyumbang masjid masih yatim, gua mah pakai hamba Allah sih, gua mah. Ini kemarin tuh 3 juta tuh yatim tuh gua, cuman gua mah pakai hamba Allah, sama aja kampret. Ini kan kerjaan setan. Akhirnya apa? Ibadah kita tidak lillahi ta'ala, tapi ibadah kita mengharapkan pujian dari manusia. Makanya kata Nabi, nisyanu dzunubal madiyah, orang celaka dunia, celaka akhirat, ngelupain dosa. Ada lagi yang celaka dunia, celaka akhirat, dzakaratul hasanatil madiyah, orang yang senang nyebutin kebaikan masa lalu. Jangan pernah sebutin kebaikan-kebaikan kita, sebab ketika menyebutkan kebaikan, ini celaka dunia, celaka akhirat. Udah hamba Allah, ibu kalau nggak kuat pakai hamba Allah, bapak kalau nggak kuat pakai hamba Allah, udah sebutin namanya nggak apa-apa. Dari Pak Joni 3 juta, udah nggak apa-apa. Yang penting kagak bergerak bergelora dalam hati, betul tidak? Ibu, orang pulang haji, ini setan cakep bisikinnya. Kata setan pas dia dipanggil, Dul. Kata setan, jangan nengok, bego, jangan nengok. Lu 20 tahun nunggu dipanggil Dul aja. Hajinya kagak ada itu. Dipanggil lagi, Dul, jangan nengok. Rugi kalau lu nengok. Ada disamperin, ngapa dipanggil kagak nengok? Lu manggil gua Dul, gua baru pulang haji. Panggil haji dulu kayak apa? Mau kemana lu? Mau ke kelurahan gua, merubah nama, depan ada huruf H-nya. Giliran diundang kawinan gak ada hajinya, kagak datang. Ini kerjaannya setan. Ketika setan nongkrong di antara kebaikan, maka ibadah ibu bukan lagi lillahi ta'ala. Maka kata Nabi, orang yang pertama dibakar dalam api neraka adalah orang yang bekerja ibadahnya karena ria, ingin gegap gempita media massa atau pujian manusia. Hati-hati. Makanya bulan Muharram bulan cakep nih. Doa di bulan Muharram ibu, karena bulan Muharram itu bulan dimerdekakannya puluhan para nabi yang merdeka di bulan Muharram.
Nabi Adam diciptakan Muharram, berbuat kesalahan diturunkan di bulan Muharram, memohon ampunan diangkat lagi maafnya, diterima tobatnya di bulan Muharram. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak salah, bulan Muharram tempatnya kita bergeser untuk bertobat. Saya banyak salah, ibu banyak salah, bapak banyak salah, bahkan kesalahan kita pun ada di tubuh kita. Sok saya tanya, urusan dosa mata, ibu enak baca Quran apa enak ngitung uang? Baca Quran. Hah? Baca Quran. Ah, mustahil. Yang uang nggak punya. Hah? Uangnya nggak punya. Uangnya nggak punya. Itu menderita bapak-bapak. Dengan baca Quran. Otomatis kan, ibu lagi ngitung uang 1 juta nih, baru dapat 1.100.000, tiba-tiba azan dohor datang, berhenti apa lanjut ngitungnya? Lanjut. Mustahil berhenti. Kan mata kita banyak dosa. Bapak-bapak saya tanya jujur Pak, jangan ada dusta di antara kita. Ini masalah dosa mata Pak. Enak lihat bini sendiri apa bini orang? Enak lihat bini sendiri apa bini orang? Sendiri. Enggak ada yang mau jawab dia. Yang jawab emak-emaknya malah. Oh emak-emaknya yang jawab. Berarti ibu ini teraniaya sekali ya. Besok colok matanya Bu. Kalau ditanya mata kita, kira-kira jawabannya apa ibu? Enak baca Quran apa enak ngomongin orang? Gak berani jawab. Aduh. Baca Quran 2 ayat ngantuknya udah kayak digelandotin kontainer. Tapi kalau ngomongin orang, lah ilah ajan aja kita marah. Ya ilah kita baru enak ngomongin orang, ajan lagi aja. Ya Allah. Kan dosa kita banyak. Taubatan nasuha. Karena di bulan Muharram inilah Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, diturunkan, diangkat kembali oleh Allah, diterima tobatnya Muharram. Nabi Yunus, kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus ketika berbuat kesalahan sedikit dimakan dalam perut ikan paus apa mujair toh? Hah? Ikan? Mujair. Menggebleknya orang tuh. Ikan? Paus. Ikan nun lah, pokoknya ikan yang gede, nggak mungkin ikan kecil makan orang. Ikan paus, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus di bulan Muharram. Sempit, gelap, seperti di lockdown, 40 hari 40 malam, nggak ada wifi, nggak bisa main WA, nggak bisa nge-share foto, nggak bisa selfiean. Amis, nggak ada makanan, nggak ada Alfamaret, nggak ada Indomaret, nggak ada warung kerontongan. Sendirian 40 hari 40 malam, sepi, senyap, sunyi. Nabi Yunus pun membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka dimuntahkan dari perut ikan paus di bulan Muharram. Ibu kan sering kesepian, betul tidak? Ya. Sering gundah, sering iri sama orang. Orang bikin rumah, kita yang minum bodrek 3 biji, betul ya? Betul tidak? Ya. Orang ngeridit mobil, kita yang mikirin angsurannya. Orang nikahan di gedung, kita yang marah-marah, sombong amat, miskin aja di gedung. Di rumah dong kayak gua. Orang-orang yang kawin, kita yang ribet, betul nggak? Ada lakinya ganteng, bininya jelek, kita yang repot. Gak ilah tuh orang, mungkin lagi pingsan kali, gak sadar kawinnya. Kan kita meribet dengan urusan orang, merasa tersendiri, merasa was-was, merasa gelap. Yuk di bulan Muharram, amalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minadz dzalimin. hati ibu bakal terang kalaupun gak punya duit. Tapi amalan ini jangan sok-sokan dipakai buat kekuatan. Mentang-mentang Nabi Yunus dimakan perut ikan baca doa ini dimuntahin, ibu lantas ngejorokin suaminya ke kandang macan, ditendang. Buah, Pak, baca doa Nabi Yunus, pengen tahu amalannya. Laki kejebak, malah dikunci dari luar lagi. Kata bininya, tenang Pak, kalau Bapak bisa baca ini kita jadi dukun Pak. Akhirnya bapaknya depan kandang macan, baca depan macan yang lapar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiba-tiba ditiup, betul, macan langsung terduduk sambil menangis dan baca doa mendapatkan rezeki. Rob, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Insyaallah laki ibu disisain kukunya. Di bulan Muharram juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibebaskan dari panasnya api. Hasbunallah wa ni'mal, maka api menjadi salju. Amalan ini dipakai kalau laki lagi marah-marah, ibu
Ibu kalau lakinya marah-marah jangan disautin, malah ibu yang dosa. Ibu kalau lakinya ngebentak-bentak jangan balas bentak, ibu dosa. Ibu kan tahu amalan Nabi Ibrahim, bulan Muharram api jadi salju. Nabi Ibrahim punya amalan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti ketika suami ibu marah-marah, pas mau ngasih air teh, bacain hasbunallah wa ni'mal wakil. Ludahin sebanyak-banyaknya ludah ibu pakai muntah nggak apa-apa. Cuy, kasih minum laki pagi-pagi nggak ngelihat, diminum sama laki, insya Allah nggak bakal marah lagi. Karena siangnya ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal seorang laki-laki ketelak reak bininya. Hasbunallah wa ni'mal. Ibu amanah sering marah-marah. Bapak kalau nyabut anak sekencang-kencangnya, betul. Kalau marahin anak keluar suara-suara binatang keluar kagak. Saya kasih tahu sama ibu mah sholatnya nggak digoda sama setan. Ibu mah zakatnya nggak digoda, tapi ibu rasa lelahnya yang digoda. Ibu lagi nyapu, anak mundar mandir, setan bisikin, bentak biar kapok, bentak. Kan kita ngomong, anak setan, lu mundar mandir, gua lagi nyapu. Anak ngiluir gampang lah, kalau gua setan lu apaan? Betul, laki pulang telat sedikit kemalaman nih, kita nungguin lama, kata setan, lu marahin biar kapok, lu marahin, lu cium tuh baunya, bau minyak wanginya beda apa kagak? Buka pintu itu ngomong, mancing aja lu bang, mancing sepuas lu. Abangnya belum assalamualaikum, kita udah bentak-bentak, udah dosa hukumnya. Kenapa? Setan itu nongkrongnya di kelelahan ibu-ibu. Hati-hati, makanya kalau lagi lelah, suami macam-macam istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau nggak pas suami tidur, bacain di kupingnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupin sekencang-kencangnya, insya Allah 3 klok. Nabi Yakub alaihissalam dibuka matanya dari buta puluhan tahun di bulan Muharram. Tapi Nabi Yakub setelah melihat, Nabi Yakub tetap ingat Allah. Kan beda sama kita, melek dikit lupa sama Allah. Nabi Yakub berpuluh-puluh tahun gak ngelihat dunia, tapi pas dilihat keindahan, Nabi Yakub tetap menyebut asma Allah. Kita berpuluh-puluh tahun miskin, dikasih melek kayak dikit, lupa sama Allah. Ini malam minggu malam Senin ini, kalau ibu sini punya uang 3 miliar, ibu ikut ngaji apa enggak? Enggak. Allah, lu mustahil tong. Malu jangan kata 3 miliar, punya duit 1 juta aja habis urusannya. Berhubung ibu nggak punya uang banyak, makanya ibu nongkrong di sini karena banyak makanan gratis, nyumbangnya goceng, pisang sesisir, wah lebihnya banyak. Betul, betul tidak? Nabi Yakub dibuka matanya di bulan Muharram. Pak, hidup kita kadang sering gelap, mati arah dan tujuan, bingung di antara persimpangan. Di bulan Muharram inilah kita membaca doa. Baca doa Nabi Yakub, baca doa Nabi Yunus, baca doa Nabi Ibrahim. Karena di bulan Muharram lah Nabi Yakub alaihissalam dibuka matanya sehingga mampu mempelajari kehidupan. Belajar, Bu. Belajar, Bu. Belajar, Bu. Namanya ribut amat. Nih, biar ngopi ke sini, Pik. Mana Pik ngopi dulu? Nah, Nanti ngopi dulu. ayo. Mana dia orangnya sih? Oh iya. Oh, iya. Apaan tuh? Pik, Ya kan? orang bahagia itu, ini Allah yang kasih. Iya, Bahagia itu nggak ditaruh di rumah yang megah. benar. Kalau di rumah megah ada kebahagiaan, ditaruh bahagia, berarti orang yang punya rumah dong bahagia. Iya. Nah, lu sama betul yang kontrak seumur-umur kagak bahagia, betul? Mana? Biasa aja, biasa. Bahagia nggak ditaruh di mobil yang mewah. Aku nangis. Bayar kontrakan. Jujur amat. Ini juga duit dari Pak Erwin buat nambahin. Kurang ya Mas. Ya Allah, Kurang. Seumur-umur gue punya MC celamitan. bukan celamitan, kan Ustadz yang nyuruh. Jadi ketahuan rahasianya, lu buka-buka apa. Itu buat kelebihan kita nanti. Iya. Bahagia kagak ditaruh di mobil yang mewah. Iya. Kalau bahagia ditaruh di mobil yang mewah doang, orang-orang yang punya mobil doang yang bahagia. Yang Benar. pakai KWK kagak. Iya. Bahagia nggak Allah taruh di jabatan. Benar. Kalau bahagia ditaruh di jabatan, orang yang punya jabatan doang yang bahagia. Benar. Yang bukan yang nggak punya jabatan nggak bakal bahagia. Benar. Bahagia nggak ditaruh di cantik dan tampannya paras wajah. Betul. Kalau bahagia ditaruh di cantik dan tampan doang, orang-orang cakep dok.
bahagia, orang-orang jelek kagak. Bahagia juga nggak ditaruh di harta, Pik. Iya. Kalau orang yang punya harta yang ditaruh bahagia, berarti orang-orang miskin gak bahagia. Benar. Tapi hebatnya Allah, maha kasihnya Allah, Allah taruh bahagia itu di hati, Pik. Hati. Kalau orang hatinya sudah bahagia, kalaupun bininya bawel tetap bahagia, lakinya galak tetap bahagia. Kalaupun hatinya sudah bahagia, maka rumah sejelek apapun bahagia. Kalau hatinya sudah bahagia, nggak punya jabatan, nggak punya mobil, dia bahagia. Kayak lu, Pik, bahagia mulu. Emang apa? Lebih ini saja. Tapi alhamdulillah Tan, walaupun bini saya jelek-jelek begitu, dia kuaci, Bini hadiah kuaci. kecil. Oh gitu. Tapi alhamdulillah tuh semenjak corona Tan, alhamdulillah Bu, saya bangga punya bini kayak punya bini saya noh. Walaupun corona, waduh, saya banyak belajar dari dia tuh. Kenapa, Pik? Pinter jualan Tan. Pinter jualan. Sama corona kita nggak ada job, dia jualan. Allahu Akbar. Lemari dijual, TV dijual, kasur dijual. Ongkok kita kagak ada punya banda Tat. Itu di kardusmu. Lu itu mah. Ya mau gimana lagi Tat? Bukan kebahagiaan, pemadatan. Ya bukan pemadaran Tat. Memang saya Tapi kalau biarin, Pik, hidup Iya. kayak begini enak. Iya. Orang-orang punya harta bebas bikin rumah sakit sampai lantai 5. Tapi tanya, apakah orang-orang kaya mampu membeli kesehatan? Iya. Orang banyak harta boleh bebas beli jam tangan yang harganya kayak Ronaldo, Pik, 1 triliun. Betul? Jam tangan doang. Jam tangan doang 1 triliun. Masya Allah. Tapi apakah jam tangan yang mahal mampu bisa membeli waktu untuk mundur dan maju ke depan? Oh tidak bisa. Jadi orang-orang kaya, orang-orang punya harta bebas beli keamanan. Panggil pengawal yang badannya gede-gede. Apa yakin dia bisa beli keamanan dan kenyamanan? Orang kaya bisa beli kesenangan, tapi belum tentu bisa menciptakan kebahagiaan. Betul. Orang-orang yang kaya boleh beli vitamin untuk kesehatan badan, tapi gak bisa mundur dan maju dari kematian. Benar. Makanya belajar. Benar. Mau belajar? Mau dong. Oh, belajar baca. Belajar baca. Saya mah walaupun begini-begini kecerdasan saya, IQ saya di atas rata-rata. Rata-rata 0 semua. Kemarin saya kuliah S3 saya. Kuliah S3. Ngambil S1 di Bandung, hampir dikejar-kejar orang. Ngambil S2 di UKI, di situ juga hampir digebukin orang. Ngambil S3 di Jakarta, habis saya dikejar-kejar. Lu sekolah pemaling lu. Ini namanya ngambil. Bang, nih dia tuh anak Nih. kecil. Belajar baca sini, belajar baca. Ini anak SD nih. Kalau lu udah SMA, yang SD. Diri. Yang lain pada diri. Ini udah diri, Pik. Mana? Emang segini berdirinya, Pi. Tapi vokal lu yang mana sih? Tuh, belajar baca yuk. Anak SD. Ini dibaca. Ini Pintar. A, K, U, K dibaca. aku Omo, Nyenye dibaca. monyet. Dijadikan satu. Ini aku monyet. Tapi udah lulus sekolah. Bagus. Pintar. Jarang-jarang monyet ngaku ya. Kenapa lu? Nih. ini. Dibaca ini. A, K, U, K. Dibaca aku. Pinter. Omo, enyet. Dibaca monyet. Dijadikan satu. Ini aku monyet. Pintar. Nggak usah Ternyata ngaku. sudah lulus ya. Apa? Coba saya ini. Oh ya oke, siap. ini. Dibaca ini. Aku. Dibaca aku. Monyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Wah, pintar. Salah, Opi. Apaan? Sebenarnya mah ini aku monyet. Ya udah nggak usah ngaku. Bukan ini monyet aku. Harusnya apa? Ini aku Ya monyet. udah kalau monyet mah nggak usah ngaku. Sekarang oke, kita adu tebak-tebakan. Kalau kita jalan bertiga nih, Ustadz, aneh, ente, naik mobil ke hutan, nabrak rombongan anak monyet, mati tuh anak monyet. Kira-kira bapaknya marah nggak? Ya marah. Ya udah sabar. Udah sabar. Jalan bertiga. Iya. Naik mobil. Iya. Kenceng.
Iya. nabrak anak monyet. Iya. Anak monyetnya mati. Bapaknya marah nggak? Iya. Ya marah. Ya udah sabar. Sabar. Jadi orang boleh sabar. Ya anak monyet mati, bapaknya marah. Ya udah jangan marah, makanya namanya anak-anak, makanya kalau maghrib anak suruh pulang, suruh ngaji, jangan layaban di hutan. Lah kan anak monyet mati, bapaknya marah nggak? Iya. Ya marah. Ya udah lu ngapain lu yang marah? Nah, ini gak ngaji nih, gak sabar. Gini aja dah. Kita jalan nih bertiga nih, masih jalan Iya. bertiga nih ya. Kita jalan berdua duluan. Saat lagi benerin mobilnya. Iya. Ini kita jalan berdua. Tengah jalan nih ada kotoran sapi. Lu mau pulang apa mau diem aja di situ lu? Pulang. Ya, mau ngambil piring lu ya. Ayo. Ada kotoran sapi. Iya. Mau pulang atau nunggu mau pulang atau nunggu situ? Iya. Kalau pulang ambil piring, berarti nunggu situ. Iya, takut diambil orang ya. Gini aja, ya udah gini aja dah. Itu kotoran sapi. Mau nggak lu dibagi dua? Ya enggak lah. Gua serakah lu. Gua masih ambil aja buat lu. Ngapain? Kotoran sapi mau nggak dibagi dua? Nggak mau lah. Serakah gua ngata. Ustaz mau nggak? Buat dua aja gak apa-apa. Kirain kotoran sapi mah. Yang terakhir ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Muharram bulan yang sangat cantik untuk dimana kita bisa mengoreksi diri kita. Di bulan Muharram Nabi Musa alaihissalam ngebelah lautan menjadi dua, lepas dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita lagi dikejar-kejar kejahatan, dikejar-kejar oleh keburukan, di bulan Muharram lah seperti Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Di bulan Muharram Nabi Yusuf dilepaskan dari penjara. Kita merasa terkerangkeng, diri kita masalah terkunci, merasa terpenjara dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ayo cari amalan Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah kita dibebaskan dari penjara kehidupan. Ternyata bulan Muharram bulan di mana para nabi dimerdekakan. Maka orang-orang yang ibadah di bulan Muharram insya Allah mencapai taraf kemuliaan. Yang nyumbang yatim donaturnya Allah banyakin rezekinya. Yang nyumbang yang cuma dengan senyuman Allah indahkan keluarganya. Yang nggak bisa nyumbang duit tapi nyumbang tenaga, insya Allah sehatkan badannya. Yang nyumbang dengan setuju saja dalam hati, insya Allah Allah berkahkan dan diberikan hidayah hatinya. Ibu, manusia tugasnya berbagi, bukan memberi. Kalau memberi adalah hak Allah kepada hambanya, tapi berbagi antara manusia dengan sesama. Jangan berkata memberi, terlalu sombong kita. Berkatalah membagi, sebab kalau berbagi nggak harus punya. Punya satu bagi dua. Nggak punya uang bagi dengan senyuman. Nggak punya senyuman bagi dengan doa. Nggak punya doa maka sumbang silah dengan tenaga. Insya Allah dari hasil berbagi kepada sesama manusia, itulah manusia yang terbaik di dunia dan manusia yang mendapatkan keindahan di akhirat. Sebelum saya tutup ceramah ini, sama-sama kita bermuhasabah diri. Kita ini yang duduk di sini nggak ada yang bersih, apalagi yang tampil di sini mungkin orang yang paling kotor. Tapi kita niru Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dilepas di perut ikan paus, kan Nabi Yunus berkata, ini kuntum minadzolimin. Sesungguhnya aku ini orang yang zolim. Jadi orang yang hebat itu bukan yang cuma ngaji doang atau sholat aja. Orang yang paling hebat manakala dia ibadah, tapi yang paling hebat adalah orang yang ngakuin salah. Ngakuin salah. Ntar pulang ibu, kalau mau jadi orang hebat mesti ngaku salah sama suami. Pulang, assalamualaikum. Kata suami, kenapa mata lu rembes begitu? Tadi Ustaz Jaman nyentuh banget perkataannya. Orang yang hebat itu ayah bukan orang yang ibadahnya banyak, tapi orang yang aku salah. Emang lu salah apa sama gua? Jadi begini ya nih, kemarin uang ayah kan hilang 3 juta. Itu bukan tuyul yang ngambil, itu mama yang ngambil. Jujur ngakuin salah. Mama hilang ngeliat duit merahan, sebab tetangga punya emas, mama kagak. Makanya uang ayah mama ambil di celana. Akuin. Pak, kalau 3 juta udah diakuin, ibu-ibunya minta maaf karena salahnya. Kira-kira bapak-bapaknya maafin nggak? Maafin nggak? Pak, maafin nggak? Ya. Itulah ibu, hebatnya seorang suami sebagai laki-laki, sikapnya perkasa, perwira tiada tara. Kalaupun ibu punya salah, yang penting ngakuin, insya Allah dimaafin. 3 juta mah nggak jadi masalah, yang penting ngaku salah. Seperti Nabi Yunus. Ntar 2 bulan kemudian suami juga sama pengen ngaku salah. Kan lu kemarin juga ngaku salah, gue juga dengar ceramah Ustaz Jaman, orang paling bagus itu orang ngaku salah. Gue ngaku salah, kan kemarin lu 3 juta gue maafin. Emang salah abang apaan?
2 bulan kemarin gue udah kawin lagi. Tar dulu belum kelar, gue belum kelar ini. 2 bulan kemarin gue udah kawin lagi. Gue nggak ngomong sama lu khawatir gagal, karena gue pengen jadi orang bener, makanya gue sekarang ngaku gue udah kawin lagi. Tadi Pak, yang 3 juta dimaafin nggak Pak? Subhanallah, bapak-bapak mah hebat, 3 juta ibu dimaafin, yang penting ngaku salah. Nah sekarang suaminya ngaku salah, kawin lagi, dimaafin nggak? Ih najis gue mah. Ini nggak imbang. Pak, yang 3 juta diambil sama istrinya tanpa izin, tapi dia minta maaf, dimaafin nggak? Ih bapak-bapak mah hebat, hatinya memang legowo. Itulah hebatnya laki-laki, nggak pendendam Bu. Sama suaminya juga ngaku salah. 2 bulan kemarin dia kawin lagi, dimaafin nggak? Ya. Sekali lagi saya tanya karena Allah nih, dimaafin nggak? Cukuplah ceramah saya sampai di sini. Ayo kita akui kesalahan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita begitu banyak kesalahan di hadapan Allah. Maka hari ini di bulan Muharram pas waktunya kita akui kesalahan. Ibu, Bu, Pak, siapa yang ngasih kita rezeki? Siapa yang membuat bumi, laut, bulan, bintang, matahari? Siapa yang membuat kita bisa hidup indah di dunia? Allah yang memberikan penglihatan sehingga sehebat apapun jauh kita bisa pandang. Allah yang memberikan kita pendengar sehingga setiap hari kita mampu kicauan burung kita dengar dan suara-suara binatang, bahkan panggilan sesama kita mampu mendengarnya. Allah yang menciptakan kita mulut sehingga kita mampu berkomunikasi dengan indah, berinteraksi terhadap sesama. Allah yang memberikan kita 2 tangan sehingga kita bisa tengadah ataupun mencari sebuah pekerjaan. Allah yang menjadikan langkah kita tetap melaju dengan indahnya sehingga seorang laki-laki mampu mencari rezeki sebagai tulang punggung rumah tangga dan ibadah. Seorang perempuan mampu melayani suaminya karena tubuhnya Allah berikan keindahan. Allah yang memberikan begitu hebat jajaran makhluknya dengan bumi yang bulat, tanaman, tumbuhan, gunung, lautan, semua sudah disediakan, tinggal kita mengambilnya saja. Tapi kadangkala manusia bersikap separuh hati kepada Allah. Di saat ibadah saja Allah tidak ada. Yang kita pikirkan urusan dunia. Mata yang Allah beri jangan sekali memandang keindahan-keindahan yang Allah ciptakan, tapi mengumpulkan kemaksiatan sehingga mata kita selalu tertutup dengan kebaikan. Mulut yang Allah berikan piawai berbicara, kita malah asik membicarakan aib orang lain. Kotoran di baju orang kita hafal, tapi sobekan di baju sendiri kita melupakannya. Allah kasih kita langkah yang hebat, tapi tanya ayo langkah kita lebih banyak nongkrong di masjid atau di tempat-tempat yang tidak ada keridhaan dari Allah? Apa harus Allah tanya nanti maganangkum zabukum wa ma kuntum tastakbirun? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu, suatu hari nanti Allah akan bertanya, apa yang kau kumpulkan di dunia? Mana harta yang kau jadikan andalan kehidupan? Mana jabatan yang kau ditaruh pundak dan kau bangga-banggakan? Hari ini kau sudah menjadi mayat, bangkai yang busuk yang suatu saat siap menanti sebuah pertanyaan, dan jawabannya bukan tumpukan harta atau keindahan rumah tangga. Jawabannya bukan hebatnya jabatan, tapi jawabannya adalah secuil ibadah yang ikhlas kita lakukan. Suatu hari nanti mata kita ditanya dan mulut dikunci. Suatu hari nanti telinga kita ditanya dan mulut dikunci. Suatu hari nanti pikiran kita ditanya dan mulut dikunci. Suatu hari nanti tangan kita ditanya dan mulut dikunci. Suatu hari nanti kaki kita ditanya dan mulut dikunci. Suatu hari nanti seluruh apapun yang kita lakukan bakal ditanya dan mulut tak mampu menjawabnya. Apa harus nunggu bumi dihancurkan baru Allah disebut? Apa harus nunggu manusia dikayakan baru kita ingin mendermakan harta? Apa harus tubuh digerogotin penyakit baru kita ingin datang ke masjid dan musola? Apa harus ruh ditarik sampai ke leher baru kita pengen menyebut lillahi ta'ala? Apa harus tubuh kita dicabik-cabik oleh cacing dan belatung tanah baru kita pengen menyebut asmanya yang kuasa?
Selama mata masih bisa melihat, hidung masih bisa menghirup, mulut masih bisa berucap, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa tengadah, kaki masih bisa melangkah. Apa susahnya dari seluruh gerakan kita satukan dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ayo ibu, orang hebat ngakuin salah. Orang yang mengaku salah itulah orang yang berbuat kebenaran. Orang yang berhasil adalah orang yang belajar dari kegagalan. Orang yang bermanfaat manakala membahagiakan sesama. Jangan lukur diri kita hari ini. Yang muda bakal mati, yang tua pun sama. Yang punya harta suatu saat tak berharga. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah maaf dari mata yang selama ini berbuat dosa dan kemaksiatan. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jangan butakan dulu mata kami selama-lamanya ya Allah. Sebelum mata kami menangis, dari dua kelopak mata kami mengeluarkan air mata dan menyebut asmamu la ilaha illa anta. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jangan tulikan dulu telinga kami selama-lamanya ya Allah, sebelum telinga kami mampu mendengar firman-Mu masuk ke dalam hati, kemudian pikiran kami bergerak untuk ibadah karenamu ya Allah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, jangan bisukan dan sembunyikan dulu mulut kami, jangan kau tutup rapat mulut kami selama-lamanya sebelum kami mampu menyebut asmamu la ilaha illallah dari setiap detak jantung hamba dan langkah hamba. Jangan kau lumpuhkan dulu tangan dan kaki kami ya Allah sebelum kami mampu berjalan menuju rumah-Mu ya Allah. Dan tangan ini tengadah memohon ampunan-Mu ya Allah, sebab dari tubuh ini banyak sekali melakukan kemaksiatan dan dosa. Kami kotor ya Allah, kami hina ya Allah, kami dekil ya Allah, kami bersamakan ilmu ya Allah, kami sombong dari apa yang kami miliki ya Allah. Berikan kami hidayah agar kami ibadah dengan-Mu, ibadah kepadamu lillahi ta'ala. Ayo kita akui dosa. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, maafkan dosa kami sebagai seorang istri yang kadang-kala tidak menerima apa yang suami kami bawa. Pendapatan suami kami selalu kami lecehkan, seakan-akan tidak mencukupi apa tentang kebutuhan keluarga. Kami menuntut terlalu banyak dari kelelahan suami-suami kami. Kami tidak mendoakan ketika mereka berjalan dari setiap langkahnya yang menapak di aspal dan lain sebagainya. Padahal suami-suami kami mereka bekerja 24 jam. Mereka bekerja di tempat ketinggian, tak takut jatuh. Mereka bekerja di tempat kedalaman, tak takut tertimbun. Mereka bekerja di antara panasnya hujan, tak takut masuk dalam angin. Mereka bekerja di antara kepanasan, tak takut akan hitam dan legam. Suami kami pulang dengan kelelahan, tapi kami menyambutnya biasa saja. Kami menyambutnya hanya menginginkan rupiah. Ya Allah, kami belum jadi istri yang soleha, belum jadi istri yang mampu mendoakan kedua langkah mereka. Maafkan kami sebagai seorang makmum yang belum taat kepada suami-suami kami, padahal mereka adalah gerbang surga bagi kami. Jadikan kami istri-istri yang berdoa agar suami kami berjalan dengan indah, dengan langkah ibadah dan bekerja. Ya Allah, maafkan kami sebagai seorang suami. Kami mengakui salah, yang kadang-kala kami mengecilkan apa yang istri kami kerjakan. Seakan-akan gaji bulanan kami sudah bisa membeli harga diri mereka. Kami membentaknya, kami menyuruh maunya, kami menyuruh semaunya, kami menghardik mereka. Bahkan sebagian dari kami pernah memukul istri-istri kami. Padahal istri kami 24 jam menjaga kemaksiatan kami. Mereka lah yang membukakan pintu kami selama 24 jam dalam keadaan lelah dan kantuknya. Mereka tidak mengharapkan imbalan setiap bulan yang begitu dahsyat dan banyaknya. Mereka menerima apa yang kami beri kalaupun kecil, tapi kami menghardik mereka, bahkan kami mengambil harga diri istri kami. Maafkan kami sebagai suami yang sombong, yang seakan-akan kami kepala rumah tangga bebas bergerak dan berbakat semaunya. Jadikanlah kami suami-suami yang mampu menjadi suami yang baik, yang membawa makmum kami ke hadirat-Mu ya Allah, ke dalam surga-Mu, sehingga keluarga kami mampu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, maafkanlah kami sebagai orang tua yang hanya menginginkan anak-anak kami hebat di dunia tapi tak hebat di akhirat. Kami bangga ketika anak-anak kami jadi juara satu di dunia, tapi kami gak bangga ketika anak-anak kami menjadi juara satu hamba-Mu ya Allah, menjadi juara satu umat Rasulullah.
Kami hanya menginginkan anak-anak kami hebat di dunia, kaya di dunia, memiliki harta di dunia. Tapi kami tidak membekali mereka dengan keimanan dan ketakwaan. Padahal anak-anak kami lah yang suatu saat kami tergeletak tak berdaya. Mereka lah yang membisikkan kata la ilaha illallah sehingga mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Maafkanlah dosa kami dan kesalahan kami sebagai seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ketika kami berhasil, kami menganggap orang tua biasa saja. Ketika sekolah kami tinggi, kami menganggap orang tua kami tidak berpendidikan. Padahal orang tua kami dulu rela lapar, yang penting anak-anaknya kenyang. Orang tua kami rela lelah, yang penting anak-anaknya tidak ada yang kelelahan. Orang tua kami rela sakit, yang penting anak-anaknya sehat. Orang tua kami rela telanjang, yang penting anak-anaknya berpakaian. Orang tua kami rela bodoh, yang penting anak-anaknya berpendidikan. Orang tua kami rela membuang harga diri, yang penting anak-anaknya memiliki harga diri. Tapi hebatnya kami hari ini, ketika kami memiliki jabatan yang tinggi, kami menganggap orang tua kami adalah serpihan-serpihan kecil yang mengotori rumah tangga kami. Kami membentak-bentak mereka, kami mengecilkan mereka, merasa kami sudah memberi, merasa kami sudah bisa menebus air susunya. Allah, kami anak yang durhaka ya Allah. Kami salah kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang ketika kami hidup, mereka tidak mengizinkan kami lapar. Tapi ketika orang tua kami ada di dalam barjah, kami membiarkan mereka lapar sendirian ya Allah. Mereka lapar sendirian ya Allah. Barjanya tak kami jenguk ya Allah. Tak kami mampu menyiramnya dengan air mawar ya Allah. Kami hanya bangga dengan keluarga kecil kami, tapi kami lupa dengan orang-orang yang melahirkan kami. Allah, jadikanlah orang tua kami setiap tetes keringatnya dan darahnya melahirkan kami adalah butiran mutiara surgamu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mampu duduk bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, agar mereka menjadi orang-orang yang bisa duduk di singgasana surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aftah abwabal khair, abwabal quwwah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal barakah, abwabal hidayah, abwabal taubah, abwabal rahmah, abwabal jannah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Semuanya. La sulil firda si. Ayo, ngapain dosa dengan selawat ini. Wala kaya bukan jaminan kebahagiaan, jabatan bukan jaminan kebahagiaan, kekuatan bukan jaminan kebahagiaan, tapi bahagiakan orang lain, itulah jaminan kebahagiaan. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'un nas, sebagus-bagusnya manusia manakala mampu berbuat baik, membahagiakan dan bermanfaat untuk orang lain. Terus jadikan silaturahim, terus jadikan yatim kita adalah mutiara terindah buat pahala kita, terus ibadah, terus sujud kepada Allah, taat kepada suami, cinta kepada anak, rindu terhadap sesama. Insya Allah setiap gerakan hidup kita mampu mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.